Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Misbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang satukan hati kita. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi setiap kita dengan hadirat-Nya. Biar pada malam hari ini ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Biar kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan menuntun kami, memimpin langkah kami. Bapa, malam hari ini kami ingin bersekutu kembali dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami boleh menikmati keindahan hadirat-Mu, karena kami tahu Kau Tuhan yang penuh kasih. Kau Tuhan yang sayang sama kami. Karena malam hari ini, biarlah Kau Tuhan peluk setiap kami, dekap setiap kami. Setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, biar boleh dipuaskan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama datang, mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersabar dan bertekun di dalam doa. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Yes, Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan Kau kami, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Kau Tuhan, menara perlindungan. Sumber kekuatan Kau kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan penuh sayang. kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan, indah Kau Tuhan, menara menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan kami. Kau kekuatan, Kau sumber kekuatan kami. Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan. indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh Mari dengan indah segenap hati. Kau Tuhan, Amin, amin. penuh kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh Sungguh indah indah Kau Tuhan. menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Kau penghiburan tempat penghiburan bagi bagi setiap hati setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan. indah Kau Tuhan, Menara menara perlindungan.
semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati indahnya hadirat-Mu, Yesus. Menyembah-Mu dengan segenap hati, memuji Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap kekuatanku datang menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari nikmati Tuhan malam ini sama-sama. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nikmati kasih Tuhan. Ku nikmati keindahan
keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Mari lebih lagi. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hatiku. Segenap hati kami menyembah hanya kepadamu Tuhan. Jiwa kami dalam segenap hati kami berseru menyembah Yesus. Rindu hadirat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan ku ingin selalu, ku ingin Tuhan lebih dalam kami datang menyembah, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu dengan. ini kerinduan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu kuasa-Mu, tinggal dalam jamahan-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu keberadaan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu.
kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu Denganmu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup. biar kuasa-Mu Roh Kudus mengalir Ku menjamah indah setiap kami. bersamamu. Mengalir, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan ku ingin selalu Bersekutu dalam kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi bersama katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, biar hati dan hidup kami boleh diubahkan senantiasa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan sehingga kita masih boleh berjumpa lagi ya. Apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus setia kepada Tuhan dan terus berharap dan percaya pada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Yang pasti kesaksian itu akan menambah iman percaya kita pada Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie ya. Nama saya Nani dari Bondowoso. Saya pernah berjanji kepada Tuhan untuk saya bersaksi di Mesbah Doa. Jadi begini Bu, saya tuh punya lahan sawah yang tidak pernah ditanami ya, karena di keluarga tidak ada yang bisa bercocok tanam. Lalu ya tetangga saya itu bercerita ya, kalau lahan sawahnya itu diajak kerjasama oleh orang untuk ditanami tebu dan hasilnya lumayan setiap tahunnya. Ketika mendengar itu, otomatis saya juga tertarik untuk kerja sama tebu. Setelah 1 tahun lebih 2 bulan, saya hanya diberi keuntungan jauh dari ekspektasi. Tentu saja saya kecewa dengan hasil yang saya dapat dan saya berencana menghentikan kerjasama tersebut. Lalu saya utarakan ya kepada orang tersebut bahwa saya mau berhenti untuk bekerja sama. Akan tetapi orang tersebut malah marah-marah dan mengancam meminta uang modal menanam tebunya dikembalikan oleh saya. Setelah berjalan waktu kira-kira 5 bulan kemudian, orang tersebut tidak pernah lagi menghubungi saya. Jadi saya pikir orang itu sudah melepaskan lahan sawah saya. Lalu saya bermaksud untuk menyewakan kepada orang lain.
Dan orang yang mau menyewa itu langsung pergi melihat menuju ke lokasi yang akan disewakan untuk dia survei. Keesokan harinya orang itu melapor kepada saya kalau lahan sawahnya itu yang mau disewa punya saya, ternyata masih ada tanaman tebunya. Ya, saya kaget, namun saya takut untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pertama yang mengajak saya bekerja sama, karena orang itu marah-marah dan sempat memaki-maki saya. Lalu saya berdoa, saya membawa persoalan ini kepada Tuhan. Ya, saya bilang, Tuhan, ya mohon supaya Tuhan tolong ya turut bekerja dan beri keberanian untuk saya, dan juga beri kesabaran untuk orang itu agar saya bisa mendatangi dia. Dan saya juga memohon kepada Tuhan agar dia tidak marah-marah, tidak emosi ketika saya berbicara. Selama dalam perjalanan saya selalu menyebut dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berulang-ulang kali saya sebut dan saya lakukan berdoa di jalan. Sesampainya di tempat kerjanya saya menemui orang tersebut. Dan puji Tuhan, orang itu menerima kedatangan saya dengan tangan yang terbuka dan tidak marah-marah seperti dulu yang saya pikirkan sebelumnya. Dan puji Tuhannya lagi, Bu, ya, dia juga berjanji dia akan memberikan hasil yang pantas untuk panen yang berikutnya. Puji Tuhan, ya, saya melihat Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ketika kita mengandalkan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Ibu Pendeta Debbie dan seluruh tim ya yang terus memberkati lewat pelayanannya yang sangat memberkati kami semua. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Amin saudara ya. Dari sini kita belajar bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, lihat ya, kita dengar kesaksian malam ini, bayangkan karena sekarang itu memang orang itu lebih gampang emosi, lebih gampang marah. Kita salah bicara itu ya bisa emosi, bisa marah, bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dan Tuhan turut bekerja, maka Tuhan itu luar biasa ya. Kita sudah mendengar dan membaca kesaksian ini. Ya, puji Tuhan, bahkan akhirnya bisa menemukan jalan tengah, lalu lahannya dibayar lebih mahal ya untuk panen yang berikutnya, dan semua boleh terselesaikan dengan cara Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Nani ya dari Bondowoso. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Mazmur 119 saudara ya. Kemarin sudah 118 dan judul perikopnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ini mazmur yang suka dihafal oleh banyak orang, dibaca dan diimani ya, karena mengandung banyak ya kata-kata yang luar biasa ya, dan ini adalah mazmur yang sangat panjang sekali dan kita akan bagi dalam beberapa malam ya. Mazmur 119, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya ya, yang mencari dia dengan segenap hati. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini adalah Mazmur ya, dan pasal terpanjang dari kitab Mazmur dan juga pasal terpanjang di dalam Alkitab saudara ya. Mazmur ini ya di beberapa ahli ya berpendapat bahwa mungkin Mazmur ini ditulis oleh Esra setelah bait suci itu dibangun kembali, sebagai renungan ulang tentang keindahan firman Allah dan bagaimana firman Tuhan itu dapat menolong kita untuk tetap hidup kudus, hidup suci, dan juga memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ayat yang pertama dikatakan tadi ya, berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ya, berbahagia saudara. Siapa orang yang berbahagia? Orang-orang yang hidup berpegang pada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup suci dan tidak bercela. Ya, hanya ketika kita hidup berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita ini menjadi kudus seluruhnya. Tidak mungkin orang bisa hidup berkenan kalau dia tidak berpegang pada firman Tuhan.
Ya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati itu berbahagia, kata firman Tuhan. Ya, salah satunya saudara setiap malam ikut mesbah doa, pagi ikut mesbah syukur. Karena kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan firman Tuhan bilang kita akan berbahagia kalau kita mau cari Tuhan dengan segenap hati. Ayat 3 berkata, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dan sungguh-sungguh, ya dengan sungguh-sungguh. Saudara, ayat ini berkata bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, nah kita juga hidup menurut titah-titah yang Tuhan sampaikan, kita tidak melakukan kejahatan, dan kita hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, itulah kebahagiaan dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi mari kita belajar untuk hidup menuruti firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang sanggup membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, jangan melakukan kejahatan. Firman ini berkata, ya, engkau sendiri yang telah menyampaikan titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang berfirman supaya kita ini pegang sungguh-sungguh. Ya, apa gunanya kita ini dipanggil menjadi percaya pada Tuhan? Supaya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, kita hidup manis di hadapan Tuhan dengan melakukan semua titah dan firman Tuhan. Ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titahmu, ya, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Bayangkan pemazmur berkata, hari ini dia hidup untuk berpegang pada firman Tuhan. Untuk apa kita hidup hari ini, saudara? Ya, saya yakin kita juga mau hidup untuk berpegang pada firman Tuhan. Karena pemazmur berkata, kalau hari ini aku hidup, itu artinya aku hidup untuk berpegang pada firman Tuhan. Hari ini kita hidup untuk berpegang pada Alkitab, untuk berpegang pada firman Allah. Mari kita semua mau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, saudara. Jangan menyerah, jangan mudah kalah dengan keadaan, dengan tantangan, tapi kita mau berkata, aku mau berpegang Tuhan, ya, pada ketetapan-ketetapan Tuhan dan pada hukum-hukum Tuhan. Dikatakan di sana ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Saudara, firman Tuhan itu menghindarkan kita dari hidup yang mendapat malu. Kenapa? Karena dosa itu membuat hidup kita malu. Dosa itu yang memperrendah kehidupan manusia. Dosa itu yang menjadi celah bagi manusia. Nah, ketika kita hidup berpegang pada firman Tuhan, dikatakan maka ya apabila kita berpegang pada firman Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Ya, malu yang sesungguhnya itu adalah ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Jangan malu kalau keadaan kita miskin. Jangan malu kalau hari ini mungkin kita ya menjadi orang yang sedang menderita. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, jangan kita malu. Malulah kalau kita ini melanggar firman Tuhan. Malulah kalau kita ini tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Malulah kalau kita ini melakukan dosa. Tapi selama kita hidup benar, kita nggak perlu malu dengan keadaan di hidup kita. Saya dulu menderita, saya dulu miskin, ya saya dulu terbuang, tapi saya nggak pernah malu karena saya yakin dan percaya saya hidup berpegang pada firman Tuhan. Ya saya tidak perlu malu walaupun saya miskin. Saya akan malu ketika saya hidup dalam dosa. Banyak orang hari-hari ini bangga, saudara. Walaupun dia hidup dalam dosa, tapi dia kaya, dia bangga. Ada orang yang menjadi kaya karena menipu, ada orang menjadi kaya karena jadi pelakor, jadi ani-ani, jadi simpenan, bisa beli mobil, beli apartemen, bangga, nggak malu. Karena dia pikir ya dia dapat segala sesuatu, padahal itu terbalik. Walaupun kita miskin, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu malu. Karena orang yang menjadi pelaku firman itu tidak mendapat malu di hadapan Tuhan. Sekarang banyak orang korupsi tapi bangga, nggak malu, saudara. Ya mari kita berpegang pada firman Tuhan, melakukan kebenaran supaya kita ini nggak mendapat malu di hadapan Tuhan tentunya. Ya, ayat yang ke-6, apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, ya kita nggak akan dapat malu. Ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya mari saudara, biar kita ini selalu menjadi orang yang senang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ya. Supaya hidup kita itu berbahagia, langkah-langkah hidup kita juga dijaga. Ayat yang 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Firman ini jelas berkata, dengan apa seseorang akan mempertahankan kelakuannya bersih?
Ya tentunya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, apa itu perkenanan Tuhan? Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan? Berkenan sama Tuhan bukan ketika pelayanan kita hebat. Berkenan sama Tuhan bukan ketika hidup kita kaya. Berkenan sama Tuhan itu ketika apa? Kita menjaga kelakuan kita tetap bersih dengan melakukan firman Tuhan. Dengan apa seorang mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang menghidup menjadi pelaku firman, kalau firman Tuhan bilang jangan bersinah ya jangan mencuri ya jangan kepahitan ya jangan. Kita belajar hidup dalam ketaatan karena pada akhirnya satu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim, firman Tuhan berkata Tuhan tidak cari orang hebat, Tuhan gak cari orang yang pintar, Tuhan gak cari orang kaya, tapi dikatakan apa? Tuhan Yesus banyak berkata bahwa pada akhir zaman nanti banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu, kami sembuhkan orang demi namamu, tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Tetapi marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kehendakku. Ya, pada akhir zaman nanti yang Tuhan akan cari, kita akan dikumpulkan adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pelaku firman. Mari kita terus berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya kalau kita mau melakukan hal ini, maka Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa, kita akan lanjutkan besok saudara. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ajar kami semua mencintai firman-Mu, mencintai akan ketetapan Tuhan, mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itulah goal dari kekristenan kami ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Urapi Tuhan siap anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa malam ini, mereka sedang ada pergumulan, tekanan, ada dalam penderitaan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, keuangan, terlilit hutang piutang, yang juga sedang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, yang sedang terbaring sakit. Biarlah kesembuhan terjadi ketika kami mau mengambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan setiap kami untuk berjuang hidup terus dalam perkenanan Tuhan sampai di akhir zaman. Tuhan tolong berkati Bapak yang terlilit hutang piutang. Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah, Indonesia mengalami lawatan Allah, diselamatkan, dipulihkan, dijauhkan dari segala gempa bumi, mara bahaya, perang. Kami berdoa Indonesia dalam tangan Tuhan. Beri kesempatan pertobatan kepada orang-orang untuk berbalik meninggalkan dosa. Berkati Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan kami, sehingga mereka boleh memutuskan segala sesuatu berdasarkan dari hikmat Tuhan. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Secara khusus kami terus berdoa untuk Israel dan Iran. Biarlah damai sejahtera Kristus turun dan hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya Yesus, selamanya ku menyembah-Mu.
hati